Halo warga intelektual sekalian. Guys, kalau saya perhatikan akhir-akhir ini, kenapa banyak gue yang mualaf? Apa alasannya? Apa tujuan sebenarnya? Apakah tujuannya itu supaya bisa diterima gitu ya? Apakah tujuan itu supaya pemuka agama itu tidak terlalu keras terhadap mereka gitu ya? Apakah ini bentuk daripada sogokan? Apakah ada udang di balik batu? Kemudian ada banyak sebenarnya penyakit di dunia ini, tapi penyakit gue itu ya, kalau saya perhatiin itu aja gitu. Bahkan di Konoha ada banyak artis yang gue, tapi penyakitnya itu aja. Apa itu? Penyakit 3 huruf. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Apa itu penyakit 3 huruf? Ada yang mengatakan TBC, ya. TBC bukan ya. Ya, TBC terlalu banyak cuan. Enggak, bukan itu. Pokoknya ada penyakit 3 huruf. Apakah awalannya H? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Saya tidak boleh menyimpulkan. Saya tidak boleh berpihak. Saya harus benar-benar netral ya. Kemudian baru-baru ini Ruben Onsu dan Ivan Gunawan ya diduga ketika pergi umroh, ketika pergi ke Arab, mereka ternyata pisah ranjang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini masuk akal atau tidak? Saya tidak mengatakan bahwa mereka itu ada apa-apa ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Nah, apakah mereka ini adalah seorang gui? Apakah seorang gui itu bisa mu'alaf? Apakah mereka akan batal ketika mereka seorang gui tapi mu'alaf? Kenapa dalam agama tertentu itu gui itu dibenci habis gitu ya? Bahkan gui itu lebih dibenci daripada koruptor. Di Konoha itu kalau saya perhatikan, seorang gui lebih dibenci daripada koruptor. Apa alasannya? Apakah gui ini kelainan genetik? Apakah ini sebenarnya penyakit bawaan? Apakah ini dibuat-buat? Bagaimana faktanya sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, di negara yang sedikit-sedikit agama, di negara yang sangat konservatif seperti Konoha itu, maka kita itu bukan berlomba-lomba jadi orang baik, tapi berlomba-lomba jadi orang yang terlihat agamis gitu. Tujuannya apa? Karena itu disukai oleh pasar. Artinya gini guys, apakah orang yang rajin ibadah itu otomatis baik gitu? Enggak juga. Tapi ya, kita punya stereotip bahwa orang yang rajin ibadah itu adalah orang yang baik. Kita punya stereotip seperti itu. Kita punya semacam prinsip seperti itu ya. Kalau kita melihat seseorang itu rajin ibadah, kita mau bahwa itu baik gitu ya. Padahal apakah itu berkorelasi? Enggak juga. Kalau rajin ibadah itu bisa bikin kita orang baik, kenapa negara kita itu dikatakan salah satu negara paling korup, paling julid di media sosial? Ada banyak ya hal-hal negatif terhadap Konoha gitu ya. Paling malas membaca ya, paling rendah literasi bacanya gitu, paling mudah terpapar hoax gitu dan lain sebagainya. Ada banyak ya masalah ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita itu punya stereotype bahwa orang yang rajin ibadah itu adalah orang baik? Apa alasannya? Ada banyak alasan ya, tapi alasan yang paling masuk akal itu karena kita itu salah dalam menganut budaya. Kita tidak pernah memprotes budaya. Boro-boro memprotes, saya ngajak berpikir kritis juga, saya sudah dikata-katain ateis, dikata-katain PKI gitu ya, PKI gaya baru. Saya tuh sering dikata-katain PKI gaya baru. Ya, kalau kita diajak berpikir kritis, maka kita akan dicap sesat gitu, kurang beriman gitu, kurang bersyukur. Ini nggak bagus guys. Justru negara maju itu adalah negara yang mengajak masyarakatnya untuk berpikir kritis, bukan membungkam gitu ya. Jadi kalau sedikit-sedikit kita ngajak berpikir kritis, ini nggak boleh sebenarnya. Yang orang yang rajin ibadah itu belum tentu baik. Kalau kita mengatakan seperti itu, pasti kita akan dikritik habis-habisan gitu. Kita akan dibungkam gitu. Ya itu sebenarnya sisi negatif kalau kita hidup di negara yang sedikit-sedikit agama gitu. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh kaum Gui yang ada di Konoha. Ya. Apakah seorang Gui itu mau membangun citra misalnya? Saya tidak mengatakan Ruben Onsu seorang ham gitu. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi gini guys, kalau saya perhatikan itu ya artis-artis yang
diduga seorang gue itu biasanya mereka akan kelihatan agamis gitu ya. Mereka akan bangun rumah ibadah, ya, bangun itu, bangun segala macam dan sebagainya. Tapi ya, kalau saya perhatikan itu, ini semacam manipulatif gitu. Saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk stok bangun rumah ibadah, boleh-boleh aja nggak jadi masalah ya. Tapi Konoha itu kan salah satu negara paling banyak rumah ibadah. Kita tuh sebenarnya tidak butuh terlalu banyak rumah ibadah lagi, sudah banyak gitu ya, sudah penuh gitu. Ya kita tuh butuh yang namanya guru gitu ya, guru yang berkualitas, bukan rumah ibadah lagi. Ya kita tuh sangat membutuhkan yang namanya guru yang berkualitas, bukan rumah ibadah lagi. Bukan, rumah ibadah sudah kebanyakan, jarak 10 meter sudah banyak. Kalau kebanyakan rumah ibadah itu bisa kita cari negara maju, kenapa kita nggak maju-maju kan? Berarti rumah ibadah tidak menjamin kita cari negara maju. Tapi kenapa orang berlomba-lomba bangun rumah ibadah? Biar terlihat suci gitu ya. Biar mengamankan yang namanya stereotype atau citra. Oh dia tuh suci, oh dia tuh orang baik, jangan diganggu ya. Ya walaupun dia seorang gue, jangan diganggu ya. Ya udah pura-pura nggak tahu aja lah gitu ya. Jadi dalam beragama itu kan ada istilah pasal karet ya. Artinya gini, kalau seagama dengan kita biasanya penafsirannya itu agak lembek gitu ya. Kalau berpihak ke kita agak lembek gitu ya. Tapi kalau nggak berpihak sama kita agak keras gitu ya. Jadi itu efek samping daripada penafsiran agama. Makanya negara-negara maju itu tidak mencampuri urusan negara dengan agama gitu. Kenapa? Karena kalau kita mencampur adukan agama dengan negara tidak jadi negara sekuler, ya maka ya sedikit-sedikit agama gitu ya, bergantung agama gitu ya. Orang yang seagama itu biasanya penafsirannya lempek gitu ya. Ya jangan terlalu berpikir negatif lah gitu ya. Tapi kalau beda agama gitu ya, beda keyakinan, ya mereka akan keras gitu. Jadi ini semacam hukuman gitu ya. Mereka menghukum yang namanya minoritas. Jadi itu yang jadi permasalahan guys ya, tanpa kita sadari. Nah, kalau saya perhatikan di Konoha itu kan ada stereotype yang mengatakan bahwa gue itu sesat, gue itu penyakit dan sebagainya. Tapi pada faktanya itu bukan penyakit, guys. Itu genetik. Kelainan genetik itu bukan berarti penyakit, ya. Kelainan genetik itu bawaan lahir. Katanya kita beragama, orang yang gue itu masalah genetik. Nggak ada itu masalah-masalah yang lain gitu, masalah apa gitu, nggak ada. Itu masalah genetik. Itu bukan dibuat-buat, guys. Saya tidak mendukung gue di sini ya. Biar kita pahami dari sudut pandang sains. Kita kan susah berpikir secara sains ya. Karena apa? Karena kita tuh lebih didominasi oleh doktrin ya. Jadi gini ya, saya tidak mengatakan bahwa gue itu bisa sembarangan pacaran ya dan sebagainya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi ya selagi mereka bayar pajak gitu ya, selagi mereka tidak mengganggu gitu ya, selagi mereka tidak meresahkan, ya nggak jadi masalah, sah-sah aja gitu. Kan sama-sama suka juga gitu. Artinya gini, kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, rata-rata negara yang membenci yang namanya gue, susah jadi negara maju guys. Susah banget. Ya, saya tidak mengatakan saya yang paling benar, tapi susahnya minta ampun. Coba, sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang membenci gue. Gak ada. Gak ada guys. Kenapa? Karena mereka itu bukan karena mereka ini ya terlalu mencintai gue, bukan. Tapi itu salah satu ciri bahwa mereka itu bisa hidup berdampingan dengan yang beda keyakinan, beda pandangan gitu ya, beda warna kulit dan sebagainya. Ya walaupun mereka tahu bahwa temannya itu gue, ya biasa aja, santai-santai aja gitu, nggak jadi masalah gitu. Ya nggak digosipin seperti di Konoha gitu. Itu yang jadi permasalahan. Tapi kalau di Konoha kan sedikit-sedikit digosipin gitu ya, sedikit-sedikit masalah gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, di sekarang ya. Ya, Anda yang menyimpulkan ya. Kemudian bagaimana dengan kasus Sarwenda baru-baru ini? Kalau saya perhatikan, Sarwenda ini agak unik ya, menarik ya. Ketika dia dikata-katain, dia nggak terlalu ambil pusing ya kalau saya perhatikan. Santai aja, biasa aja kalau saya perhatikan. Kemudian selama ini kan kita menjelek-jelekan Sarwenda, tapi pada faktanya kan terbalik ya. Kita tidak boleh mendahului hukum, tidak boleh mengurusi rumah tangga orang, tapi kalau saya perhatikan ya
ada hal yang menarik dari kedua pasangan ini, yaitu masalah perbedaan agama. Itu sangat menarik gitu ya. Jadi bisa kita jadikan acuan gitu ya. Ya ada sebenarnya ya, orang yang hidup satu rumah itu, satu atap itu beda agama. Ada, tapi jumlahnya nggak banyak gitu ya. Sementara RO dan Sarwenda kalau saya perhatikan agak susah ya. Satu rumah, satu atap, sorry, satu rumah beda agama. Ya kan? Menurut kalian gimana? Selain itu, apakah Ruben Onsu akan menang di pengadilan? Apakah benar ya? Jadi ada dugaan yang mengatakan Ruben Onsu itu mengidap penyakit yang namanya 3 huruf gitu ya. Apakah penyakit 3 huruf ini bisa dibuktikan secara ilmiah gitu? Diduga ya, pihak Sarwenda diduga punya rekam medisnya gitu ya. Ada dugaan penyakit 3 huruf. Jadi penyakit 3 huruf ini sebenarnya tidak langsung dikatakan guys. Misalnya nih kita mengidap yang namanya penyakit 3 huruf nih ya. Biasanya kan yang mengambil rekam medisnya itu kan bukan kita tapi saudara kita gitu ya. Jadi bisa dikatakan penyakit 3 huruf ini dirahasiakan gitu ya. Dulu ada pemuka agama yang mengidap penyakit yang namanya 3 huruf. Ada tuh ya, inisialnya SO ya. Ya akhirannya C. Ada yang enggak. Dulu pernah kayak gitu. Polisi saat itu atau aparat saat itu merahasiakan gitu ya. Karena tidak mau mencederai hati keluarganya gitu ya. Jadi itu yang jadi permasalahan. Penyakit 3 huruf ini sangat berbahaya guys. Hindari gitu ya. Hindari penyakit 3 huruf guys. Ya sangat menghindari. Tapi kenapa GUI itu banyak mengidap penyakit 3 huruf gitu. Saya tidak mengatakan RO seorang GUI ya. Tapi kalau saya perhatikan ya akan banyak ya orang yang mengidap penyakit seperti ini ya, makin hari makin banyak gitu. Apakah karena pengaruh daripada dia seorang GUI jadi menganut penyakit seperti ini? Bukan menganut, mengidap gitu ya. Agak lucu memang penyakit 3 huruf ini. Ya, saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya, disclaimer on ya. Mudah-mudahan ya cepat selesai masalahnya. Karena banyak juga yang kecewa dengan RO ya kan, kenapa dia mengendalikan Sarwenda, dia sudah mengajak Sarwenda pindah rumah gitu ya. Satu rumah tapi malah meninggalkan. Ada yang kecewa seperti saya nggak jadi masalah ya. Tapi yang menarik itu adalah ya inti daripada video ini ya, saya tidak memberikan kesimpulan tapi menurut keyakinan saya intinya itu kita harus menganggap atau memperlakukan GUI itu seperti manusia gitu ya. Karena mereka itu bukan penyakitan tapi masalah genetik ya. Genetik itu kan berhubungan dengan yang namanya ciptaan Tuhan. Ya, merubah genetik itu merubah yang namanya ciptaan Tuhan. Artinya melawan Tuhan. Jadi keliru, orang yang membenci GUI itu keliru ya. Kecuali mengganggu gitu ya, misalnya maksa gitu ya. Maksa orang lain gitu atau dan lain sebagainya. Ya itu masalah besar ya kalau maksa gitu. Kalau nggak maksa mah biasa-biasa aja, nggak jadi masalah. Negara maju itu selalu bisa berhidup berdampingan dengan yang beda mazhab gitu, beda apapun ya, beda pandangan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, saya Warga Intelektual, salam rasional.